Oke, baik. Sudah tampil saya kira. Silakan Mas Ari untuk memberikan mungkin respon dan sekalian memaparkan materinya. Untuk waktu dan tempat, disilahkan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa diajak berpartisipasi dalam web series ini, khususnya berkenaan dengan hal yang dulu saya dan Siska juga sudah mengerjakan dan memperjuangkannya gitu ya. Dan ya sekarang alhamdulillah, kalau dulu saya aktivis, sekarang mantan aktivis. Jadi nanti saya senang sekali tadi dengar Siska juga menyampaikan beberapa hal gitu ya. Nah, saya coba nanti melihat dari sisi regulasi dan kebijakannya gitu. Oke, lanjut. Jadi kalau tadi yang disampaikan Siska itu gitu ya, berkenaan dengan kita bicara tentang rezim hak cipta gitu, maka memang hal yang penting untuk diperhatikan atau dipahami terlebih dahulu adalah bagaimana konsep dasar dari hak cipta ini dilihat dari definisinya gitu ya. Seperti misalnya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta. Namanya hak eksklusif itu artinya suka tidak suka, mau tidak mau ya penciptanya mau apapun ya harus diturutin gitu. Mau melarang, mau membolehkan, mau marah-marah, mau keberatan, mau ngapa-ngapain, itu eksklusif dari penciptanya. Ya berupa hak moral dan hak ekonomi. Jadi nanti ada hak moral dan hak ekonomi yang timbul secara otomatis. Nah, disinilah kemudian yang seringkali mungkin memang menjadi masalah ketika orang sebenarnya baru menyadari bahwa hak cipta yang dimilikinya itu timbulnya otomatis. Tidak perlu ada pendaftaran seperti halnya merek, paten, desain industri gitu ya. Tapi dengan ketika dia publikasi pertama kali, negara sudah langsung melindungi dia sebagai pemilik atau penciptanya. Nah, untuk wilayah ruang lingkupnya apa? Itu seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Makanya meliputi buku, meliputi audio, visual, potret, dan lain-lain seperti itu. Diwujudkan dalam bentuk nyata, jadi harus ada ekspresi nyatanya, jadi harus ada fiksasinya dengan adanya pembatasan. Nah, jadi ternyata hak eksklusif yang kita bicarakan di depan tadi ternyata juga ada pembatasannya. Nah, nanti akan kita lihat. Lanjut. Tadi yang saya sampaikan mengenai hak moral dan hak ekonomi gitu ya. Kalau hak moral itu intinya adalah bagaimana si pencipta ini tetap diakui atau diapresiasi sebagai penciptanya. Makanya dia butuh dicantumkan namanya. Atau dia tidak mau dicantumkan, itu terserah dia gitu. Dan yang pasti yang kedua adalah bagaimana dia haknya ingin diperlakukan. Apakah dia membolehkan diubah atau tidak. Nah, itu kita bicara tentang hak moral. Lalu kita ada hak ekonomi juga, di mana hak ekonomi ini kalau di undang kita itu ada di sini ada 9 gitu ya, dari mulai penerbitan, pengadaan, penerjemahan, pengadaptasian gitu ya. Yang mungkin saja kalau dalam bahasa-bahasa prakteknya ini berbeda gitu, tapi yang penting ini adalah hak ekonomi yang dipahami atau dituangkan dalam undang-undang cipta tersebut. Di mana hak ekonomi ini adalah bagaimana ketika si orang atau si penciptanya ini memberikan izin kepada orang lain itu biasanya ada kompensasi ekonominya dalam bentuk royalti atau biaya lisensi. Jadi dua hak inilah sebenarnya yang selalu ada seperti koin yang punya dua sisi gitu ya, untuk dalam suatu ciptaan. Lanjut. Nah, ketika kita bicara tentang tadi ada hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi, ternyata juga ada pembatasan. Jadi ternyata hak eksklusif yang tadi diberikan oleh negara atau undang-undang ada juga pembatasannya. Kalau kita lihat di undang-undang kita itu ada di bab 6 gitu. Jadi diatur dalam bab 6 itu di mana yang pertama adalah perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran cipta. Jadi di situ nanti dibilangnya tuh ada beberapa, misalnya nih mengumumkan lagu kebangsaan itu nggak dilarang, siapapun boleh gitu. Hal seperti itu gitu. Mengumumkan foto presiden boleh tanpa izin gitu, silakan gitu. Jadi ada perbuatan itu. Lalu penggunaan, pengambilan, penggandaan, pengubahan suatu ciptaan untuk keperluan tertentu, khususnya untuk pendidikan dan pelatihan, penelitian. Penggandaan komputer, penggandaan kepentingan pribadi, penggandaan untuk perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersil. Ada penggandaan untuk tujuan informasi, ada penggandaan sementara. Lalu juga ada penggandaan atau pengumuman untuk kepentingan nasional. Nah, ini adalah batasan-batasan yang dianggap tidak melanggar hak cipta.
Nanti bisa dilihat sendiri di undang-undang cipta tersebut. Jadi cukup banyak nih sebenarnya batasan hak eksklusif tadi gitu ya, yang bisa menjadi pintu masuk bagi publik untuk bisa mengakses sebenarnya. Lanjut. Namun demikian, kalau kita telaah lebih dalam berkenaan dengan tadi pembahasan tadi, ternyata juga ada satu frase yang kadang-kadang juga jadi diskusi nih di antara teman-teman pengguna data-data tersebut, yaitu ketika kita bicara tentang penggunaan untuk hal-hal sifatnya penelitian atau pendidikan gitu ya, ternyata juga boleh sebenarnya diambil, bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta gitu, karena prinsipnya tadi kan eksklusif, artinya harus ada izin. Namanya eksklusif itu mau ngapa-ngapain juga kita harus ada izin, tapi kita boleh nggak minta izin. Bagaimana caranya? Sebutkan sumbernya gitu untuk kepentingan pendidikan penelitian. Tapi ternyata kemudian ada klausula tambahan dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Nah, disinilah kemudian diskusi muncul gitu. Apa sih sebenarnya kepentingan yang wajar itu? Nah, kalau di undang-undang hak ciptanya bilangnya adalah kepentingan yang wajar itu kepentingan didasarkan pada keseimbangan antara menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Contoh misalnya, bagaimana kalau misalnya suatu karya buku misalnya, ada buku ternyata susah banget diakses nih, di mana-mana susah banget, yang ada akhirnya cuma fotokopian. Ya udah, kita fotokopi lagi aja deh, karena beli di mana-mana susah dan mahal, kita nggak mampu. Oke, di fotokopi satu misalnya. Lalu kemudian teman kita mau juga, gue juga susah nih, makanya udah fotokopi 2. Temennya lagi ada, yaudah susah nih, gue nyari juga fotokopi lagi. Akhirnya gara-gara semua orang akhirnya di lingkungan kita itu yang butuh buku itu memfotokopi, akhirnya nggak ada yang mau beli buku aslinya gitu. Karena kenapa? Ya tadi dengan dasar dari untuk pendidikan, karena saya mau dipakai buat kuliah nih, udah dipakai aja semua, di fotokopi aja banyak-banyak dengan teman-teman yang lain yang sama keadaannya itu tidak sulit akses, dan kedua sulit masalah biaya atau membayar bukunya gitu. Nah, akhirnya hal tersebutlah mempengaruhi kepentingan yang wajar, sehingga si penciptanya atau penerbitnya ini tidak menikmati manfaat ekonomi dari bukunya itu, gara-gara tadinya cuma difotokopi satu orang doang, ternyata yang lain ikut-ikutan. Nah, itu contoh paling gampang gitu berkenaan dengan bagaimana kepentingan wajar ini harus diperhatikan oleh teman-teman pengguna ciptaan dari pihak lain, walaupun kita bilangnya ini untuk pendidikan, untuk penelitian gitu, tapi harus hati-hati, hal seperti itu harus dipastikan. Lanjut. Dan ketika kita bicara tentang ciptaan sebagai sumber digital yang tadi diterangkan oleh Siska gitu ya, ternyata juga dalam undang-undang ini juga harus diperhatikan beberapa hal gitu. Misalnya, 1, penyebar luas pembuatan dan penjelasan konten hak cipta melalui TIK tadi ya, yang bersifat tidak komersial dan atau menguntungkan penciptanya, itu sepanjang penciptanya tersebut tidak beratan gitu. Nah, ini kan juga rada-rada ini gitu, maksudnya bisa dilihat gitu ya, tadinya dibilangnya tidak dianggap pelanggaran hak cipta untuk penyebar luasan konten hak cipta melalui media TIK tadi, itu tidak komersial, jadi untuk kumpulin banyak-banyak terus kemudian mau disebarluaskan boleh, mau cukup untuk pendidikan segala macam. Tapi ternyata ada kalimat kuncian atau pencipta tersebut tidak menyatakan keberatan. Nah, jadi kalau tiba-tiba nanti begitu udah kita kumpulin banyak-banyak gitu karya-karya yang yang ada yang jelas penciptanya segala macam, terus ternyata wah saya keberatan, nggak boleh disebarluaskan, ya udah, itu artinya pelanggaran kalau kita sampai menyebarluaskan. Nah, itu yang patut diwaspadai oleh teman-teman. Yang kedua adalah penggandaan untuk kepentingan pribadi ternyata tidak diperbolehkan untuk seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital. Itu undang-undang ngomong kayak begitu gitu. Jadi kalau nanti ada teman-teman bahkan untuk ada database dari tadi yang disebutkan gitu, misalnya pusat data mana gitu ya, yang tadi untuk komersial, udah oke, saya untuk kepentingan pribadi aja. Ternyata nggak boleh juga gitu. Kalau ditanya saya alasannya, saya nggak tahu alasannya, karena penjelasannya cukup jelas. Jadi dengan demikian memang akhirnya kita patut juga mewaspadai nih, kalau tiba-tiba kita mencoba untuk mengcopy satu database dari pihak tertentu gitu ya, untuk kepentingan kita sendiri, walaupun untuk kepentingan kita sendiri gitu. Karena mungkin saja ternyata, database itu ternyata mungkin mengandung rahasia dagang, rahasia negara, atau hal-hal yang sifatnya
dirahasiakan menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kalau saya memandangnya seperti itu karena di penjelasannya cukup jelas gitu di pasal tersebut gitu. Jadi memang mungkin karena ada alasan seperti itu sehingga ketika kita mengambil database dari pihak lain walaupun untuk kepentingan pribadi ternyata juga tidak diperkenankan. Nah, yang ketiga adalah penggandaan sementara atas suatu ciptaan diperbolehkan dengan ketentuan padahal transmisinya digital dilaksanakan atas izin dari penciptanya. Dan yang ketiga itu harus segera dihapus. Jadi maksudnya ternyata ini kalau saya coba bayangkan prakteknya ini sebenarnya seperti streaming sebenarnya. Jadi model-model streaming, kalau kita streaming video, streaming musik gitu ya, kan kita nggak megang musiknya. Kita cuma diberikan akses ketika ditransmisikan ke kita, oke kita nikmati, setelah kita nikmati udah balik lagi. Nggak ada dalam media kita atau dalam gadget kita itu tersimpan, nggak ada gitu. Nah, itu bisa seperti itu sebenarnya prakteknya gitu. Jadi sepanjang modelnya seperti itu diperbolehkan gitu. Jadi nggak ada tuh kita boleh ngerekam atau menyimpan dalam gadget kita atau alat kita gitu. Nah, itu diperbolehkan gitu. Jadi model memang yang modelnya kalau di sini kalau saya lihat seperti streaming video, streaming lagu seperti itu gitu. Oke, lanjut. Nah, disinilah kemudian ketika kita ngomong dalam konteks topik dari webinar ini gitu ya, maka kita mengenal juga dalam undang-undang cipta namanya ekspresi budaya tradisional, di mana menurut undang-undang cipta tersebut, EBT tersebut hak ciptanya dipegang oleh negara. Untuk apa dipegang oleh negara? Yaitu tadi menginventarisasi, menjaga, memelihara ekspresi EBT tersebut. Yang mana ketentuannya sebenarnya ada nanti diatur lagi dalam peraturan pemerintah yang saat ini belum terbit. Sehingga kita sampai saat ini kita sebenarnya belum tahu bagaimana metode inventarisasinya, bagaimana metode menjaganya, dan bagaimana metode memeliharanya. Nah, ini masih belum jelas. Lanjut. Nah, kalau kita lihat cakupannya EBT tersebut, gitu ya, jadi ini mencakup verbal, visual, mengenai lisan, tulisan, mengenai prosa, dan karya-karya yang sifatnya karya sastra yang dulu gitu ya, yang penciptanya nggak ketahuan nih. Ini kita ngomong tentang ekspresi budaya tradisional itu yang penciptanya nggak ketahuan karena turun-temurun. Musik juga begitu, gerak juga begitu, tarian, teater juga begitu, seni rupa juga begitu, upacara adat juga begitu. Di lain sisi, lanjut, kemudian ternyata di lain sisi ini ada juga kita mengenal, lanjut, kemajuan kebudayaan menurut Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan, di mana dalam undang-undang tersebut masalah kemajuan kebudayaan ini dilakukan dengan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jadi ada 4 tahap yang dilakukan dalam Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan tersebut, di mana objeknya adalah unsur kebudayaan menjadi sasaran utama kemajuan kebudayaan yang meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, dan lain-lain yang pada dasarnya bersinggungan dengan cakupan dari EBT tadi. Nah, jadi bisa dilihat nih, ada 2 undang-undang ya dengan istilah yang berbeda gitu, mengatur hal yang sama, bukan hal yang sama sih, hal yang bersinggungan gitu ya, yaitu berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya tradisi gitu, atau budaya. Gitu. Nah, yang juga perlu dicermati adalah yang ketiga, poin ketiganya adalah industri besar atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek OPK tadi, objek kemajuan kebudayaan tadi, untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin pemanfaatan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Jadi industri besar ini kalau menurut Undang-Undang Perindustrian itu adalah yang tenaga kerjanya 100 orang. Industri besar itu seperti itu. Jadi kalau ada usaha yang tenaga kerja 100 orang, nah atau pihak asing mau menggunakan objek kemajuan kebudayaan tersebut untuk komersil, maka dia wajib memiliki izin pemanfaatan objek kemajuan kebudayaan dari Menteri Mendikbudristek. Kalau saya melihat hal ini saya paham mungkin idenya adalah bagaimana melindungi OPK tersebut supaya tidak dikomersialis sembarangan segala macam gitu. Tapi dalam prakteknya ini jelas akan menimbulkan tentu saja banyak keribetan gitu ya. Pertama, yang pasti
masalah perizinan, rezim perizinan ini mungkin nanti akan ada hal administratif yang harus jalan. Kedua, nanti manfaatnya kemana gitu. Setelah dapat izin, terus bagaimana pemanfaatan segala macamnya. Nah, jadi memang ini akan ada PR, karena nantinya katanya ini mau diatur dalam peraturan menteri soal rezim perizinan ini. Nah, disinilah kemudian pada akhirnya ini juga jadi perlu jadi catatan gitu, ketika kita mau mulai, kita akan melakukan komersialisasi yang seperti diceritakan tadi oleh Siska gitu ya. Jadi kalau kita ngomongnya soal OPK atau EBT tadi gitu, kemudian kita kumpulkan dan tiba-tiba ada orang, wah kita pentaskan deh teater berbayar nanti tentang satu tradisi segala macam itu. Hati-hati, ini harus ada izin dari menteri gitu. Jadi tidak semudah itu kalau misalnya industri besar atau pihak asing. Nah, ini karena memang waktu itu menurut saya ini terjadi nih ketika di undang-undang itu muncul ketentuan ini, karena waktu itu mungkin pernah dengar ya, ada teater Lalaligo ya yang diproduseri oleh pihak asing pada saat itu gitu, berbayar pula gitu. Nah, di sini mungkin akhirnya jadi pertimbangan, oh mungkin kalau gitu kita ini aja deh, kita suruh izin aja deh, jadi nggak sembarangan orang tiba-tiba ngambil tradisi kita untuk pentaskan terus segala macam itu gitu, segala macam. Mungkin tuh dasar pemikirannya seperti itu. Lanjut. Nah, kalau kita ngomong penerapannya berkaca pada dua undang-undang tadi gitu ya. Saat ini DJKI telah membangun Pusat Data Nasional KIK atau Kekayaan Intelektual Komunal. Isinya apa? Data tentang tadi EBT, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis dalam rangka melakukan defensive protection. Jadi memang ini satu cara supaya ketika kita inventarisir ini untuk mencegah ada suatu pihak mengklaim KIK itu sebagai hak milik pribadinya gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba ada orang mendaftarkan atau mencatatkan motif batik dari mana gitu, karena nggak ketahuan ternyata itu motif batik tradisional gitu, bukan milik dia. Nah, dengan begitu ada rujukannya. Oh, ini daerah situ nih motifnya. Ini tenun daerah situ nih. Oh, ini nggak boleh nih. Jadi ada rujukannya gitu. Yang mana di situ dibilang ini bentuknya peraturan Menteri Hukum dan HAM gitu ya, tentang pembentukan data nasional KIK ini, dia harus sifatnya terbuka. Jadi data ini bisa sebenarnya terbuka. Nah, sifatnya terbuka kayak apa? Nah, ini kita nggak tahu nih, apakah di watermark juga, kita nggak tahu. Karena memang maksudnya apakah ada kewajiban melakukan watermark, itu nggak ada di situ dijelaskan. Yang pasti sifatnya terbuka, artinya boleh dilihat oleh pihak lain gitu ya, kecuali tentukan lain menteri. Nah, jadi mungkin saja ada memang beberapa data yang tidak bisa diakses secara terbuka kalau menteri menentukan lain dengan pertimbangan tertentu gitu ya. Kita bandingkan dengan Kemendikbud yang sedang membangun pangkalan data sistem pendataan kebudayaan terpadu gitu untuk mendukung pelaksanaan kemajuan kebudayaan. Yang mana sistem ini nantinya akan menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait kebudayaan. Nah, jadi kalau ada teman-teman tadi juga mengumpulkan manuskrip gitu dalam bentuk digital segala macam, nantinya ini harus terhubung dengan satu sistem pendataan tersebut gitu, sistem pendataan kebudayaan terpadu tersebut, yang mana nanti sistem ini harus dapat diakses oleh setiap orang. Nah, tidak ada di sini dalam ketentuannya di undang-undang maupun PP berkenaan dengan kemajuan kebudayaan bahwa ada yang dikecualikan gitu. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalau yang di pusat data KIK ini tadi itu sifatnya ada sentral, jadi mereka menghimpun sendiri, semuanya tersentral dalam pusat data di DJKI, yang mana terbuka namun ada yang dikecualikan. Lalu Kemendikbud membuat sistem pendataan kebudayaan terpadu yang sifatnya hub gitu ya. Jadi dia akan menjadi hub dari berbagai penghubung berbagai pangkalan data yang tersebar baik di pemerintahan daerah, NGO dan lain-lain gitu ya, yang mana sistemnya harus dapat diakses oleh setiap orang gitu. Mengenai apa hal yang sama gitu. Jadi bisa dilihat gitu ya. Tadi saya lihat ada apa, maksudnya saya perlihatkan EBT itu apa cakupannya, OPK itu apa cakupannya gitu. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana di sini kebijakan, kalau ditanya kebijakannya di gimana gitu. Ya kayak begini gitu. Saat ini karena faktanya ada dua undang-undang. Makanya memang saat ini dicoba akan dikomunikasikan dua lembaga ini bagaimana ketika memperlakukan
dalam hal ini KIK, EBT dan juga OPK tersebut menjadi satu hal gitu yang bisa dipersepsikan sama oleh publik, sehingga perlakuannya pun sama gitu. Kalaupun terbuka ya terbuka, silahkan gitu. Kalaupun dapat diakses ya diakses oleh semua pihak gitu. Kalaupun bisa digandakan misalnya digandakan gitu. Yang penting perlakuannya sama gitu antara data-data yang mengandung hal yang sama gitu. Jangan sampai nantinya pusat data ngomong apa, perlakuannya bagaimana, di sistem pendataan kayak bagaimana, beda lagi gitu. Nah ini tentu akan membingungkan dan juga tentu kebijakannya juga tidak dengan demikian tentu akan membingungkan publik ketika akan menggunakan data-data tersebut untuk berbagai keperluan gitu ya, khususnya untuk pendidikan dan penelitian gitu. Karena bisa saja nantinya ternyata ada data yang ternyata berbeda. Kalau misalnya di pusat data ini ternyata dibilangnya masyarakat ada pengembannya atau pengampunya itu masyarakat A, tapi di sistem pendataannya yang kemudian terpadu ini ternyata ininya D gitu. Nah ini juga ketika ada perselisihan perbedaan data tersebut, nah nanti juga akan menimbulkan masalah. Karena kenapa? Dua-duanya membangun sendiri-sendiri gitu. Nah ini juga menjadi PR untuk saat ini berkenaan dengan bagaimana EBT atau OPK ini bisa diinventarisir. Karena tujuannya sama pada asalnya. Tujuannya adalah sebagai defensive protection. Supaya tidak ada pihak baik di lokal maupun di luar negeri itu bisa mengklaim suatu EBT atau OPK untuk dijadikan sebagai haki atau kepemilikan dari dirinya sendiri. Mungkin demikian sebagai pengantar dari diskusi kita. Mungkin nanti kita bisa lebih jauh bagaimana mengelaborasi atau mendalami lagi bagaimana sistem perlindungan hak cipta tersebut, khususnya berkenaan dengan pengumpulan manuskrip dari naskah-naskah kuno. Terima kasih. Ri, gue mau nanya Ri, sedikit aja, jangan diambil dulu. Di Indonesia regulasinya gimana? Kalau saya pencipta paeh nih bikin tulisannya, terbitin buku terus meninggal kayak Pramudia sampai tahun berapa itu terus jadi hak ciptanya jadi bebas untuk Indonesia? Oke. Kalau buku itu diterbitkan oleh suatu company, itu perusahaan. Ya, perusahaan. Ininya 50 tahun terhitung sejak diterbitkan. Oh, jadi bukan dari umur gue kapan meninggalnya? Bukan. Itu hak yang sifatnya pribadi. Jadi contoh misalnya itu tuh kalau itu tuh kayak penulis lagu. Penulis lagu itu kan hak ciptanya itu selalu melekat pada dirinya sendiri gitu. Maka dia usianya masa berlakunya itu 70 tahun plus masa sehidup plus 70 tahun semenjak dia meninggal gitu. Terhitung sejak dia meninggal. Jadi 70 tahun setelah gue meninggal, bukan saat si lagunya gue tulis atau gue publikasikan? Enggak, jadi maksudnya publikasi pertama kali kan seumur hidup nih perlindungannya, seumur hidup. Nah setelah meninggal itu plus 70 tahun. Nah itu kalau buku ketika karya itu diterbitkan atau dipublikasikan oleh diri sendiri, si pribadi. Gitu. Nah kalau oleh perusahaan, pada prakteknya orang-orang yang bikin karya ini kan tidak mempublikasikan sendiri kadang-kadang ya, tapi menggunakan perusahaan penerbit, baik itu penerbit musik maupun penerbit buku. Nah, ketika itu diterbitkan melalui perusahaan tersebut, maka dia masa berlakunya hanya 50 tahun terhitung sejak dipublikasikan oleh si penerbit tersebut. Gitu. Jadi memang. Terima kasih. Oke, baik. Ini menarik ya, karena naskah ada yang umurnya sampai 300 tahun, 200 tahun. Gimana ini? Kang Adit mungkin lebih lebih paham dan mungkin bisa mengelaborasi juga seperti apa